Dan hal ini dicontohkan oleh para nabi. Di antaranya misalnya Allah sebutkan tentang doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang baik kepadanya, kemudian dia jadikan landasan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa dengan berkata, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdin." Dialah Allah yang telah menciptakan aku, lantas memberi petunjuk kepadaku. "Walladzi huwa yut'imuni wa yaskhin." Dialah Allah yang telah memberi makan kepadaku dan telah memberi minum kepadaku. "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. "Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin." Kemudian dia mulai berdoa, dan dialah juga yang aku harapkan untuk mengampuni dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. "Rabbi habli hukman." Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku hikmah, wa alhiqni bis salihin, dan susulkanlah aku bersama orang-orang saleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah aku tutur kata yang baik pada orang-orang belakangan. Waj'alni mi warathati jannatin na'im, jadikanlah aku termasuk pewaris surga yang kekal abadi kenikmatannya. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin. Ampunilah ayahku, sungguhnya dia dulu termasuk orang-orang yang sesat. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Janganlah engkau hinakan aku pada hari di mana manusia dibangkitkan. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan bawa hati yang bersih. Lihatlah di sini Ibrahim alaihissalam bermunajat dengan doa-doanya yang agung, doa-doa yang sangat indah. Dia buka dengan bertawassul dengan perbuatan Allah. Dialah Allah yang dulu menciptakan aku. Dialah Allah yang telah memberi hidayah kepada aku. Dialah Allah yang telah memberi makan kepada aku. Dialah Allah yang telah memberi minum kepada aku. Dialah Allah kalau aku sakit dia yang menyembuhkan. Baru kemudian dia memohon kepada Allah. Intisari dari hal ini adalah seorang berhusnudzan kepada Allah. Sebagaimana Allah telah memberikan nikmat-nikmat sebelumnya, maka Allah akan melanjutkan nikmat-nikmatnya. Contoh lain, misalnya doanya Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia menolong dua orang wanita, mengambilkan air untuk mereka, dan dia dalam kondisi lapar, Musa alaihissalam. Karena berjalan ratusan kilo, kekurangan makanan. Hanya makan dedaunan dan rumputan sehingga nampak warna hijau di tubuhnya saking kelaparannya. Allah berfirman, "Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil." Kemudian Musa alaihissalam membantu mengambilkan air buat dua wanita tersebut, thumma tawalla ila dhil, kemudian dia bernaung di bawah sebuah pohon. Faqala, kemudian dia berdoa, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Allah, aku ini fakir dengan kebaikan yang pernah kau berikan kepadaku. Di sini Nabi Musa alaihissalam menggunakan fi'il madhi, lima anzalta, atas apa yang kau turunkan kepadaku, kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Kalau bahasa Inggris past tense, yaitu masa lalu. Kemudian dia mengatakan fakir, menggunakan isim fa'il yang menunjukkan maknanya continue. Saya senantiasa membutuhkan kebaikan-kebaikan yang pernah kau turunkan kepadaku. Di sini Nabi Musa alaihissalam bertawassul dengan kebaikan-kebaikan Allah sebelumnya yang senantiasa memberikan kebaikan kepadanya. Dia berkata, saat ini pun aku sedang membutuhkan kebaikanmu. Ada yang mengatakan dia minta roti karena kelaparan. Lantas Allah pun mengabulkan doanya. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam berhusnudzan kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan Allah sebelumnya. Af'alillah, perbuatan-perbuatan Allah sebelumnya, untuk dijadikan dasar untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di antaranya doa yang disebutkan ya, orang-orang beriman ya. Seperti di antara doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Rabb kami, ya. La tuzigh qulubana, janganlah engkau menyesatkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau memberi petunjuk kepadanya. Ini berdalil dengan kebaikan Allah sebelumnya. Ya Allah, mereka berkata, ya Allah, engkau telah beri hidayah kepada kami, jangan kau sesatkan kami. Karena engkau telah baik kepada kami sebelumnya, lanjutkanlah kebaikanmu ya Rabb. Maknanya demikian. Sehingga dia berdalil, mereka berdalil dengan perbuatan kebaikan Allah sebelumnya. Di antara juga, misalnya doa orang-orang beriman penghuni surga yang Allah sebutkan dalam di akhir-akhir surat Al-Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab."
Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Allah berfirman, sungguh pada penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang senantiasa berzikir kepada Allah tatkala berdiri maupun duduk, wa ala junubihim, bahkan ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa perkataan mereka? Perhatikan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini semua dengan sia-sia, dengan tanpa hikmah, hanya sekedar main-main. Maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka lindungilah kami di neraka jahanam. Mereka berdalil dengan bertawassul dengan perbuatan Allah yang tidak menciptakan alam semesta untuk main-main saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqanas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Kami tidak pernah menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya dengan hanya sekedar bermain-main. Dalam ayat yang lain, "Ma khalaqanas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Kami tidak pernah menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya batilan, yaitu tanpa hikmah, tanpa tujuan. Itu hanyalah persangkaan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir terkena api neraka jahanam. Maka orang-orang beriman ini, mereka bertawassul dengan bagaimana Allah maha hikmah, maha bijak ketika menciptakan langit dan bumi. Pasti ada tujuannya, maka mereka berkata, kalau begitu ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka jahanam.